tetap kerja juga, itu kan pasti nggak mudah ya Teh. Sebenarnya sih apa sih yang paling Teteh jaga dalam rumah tangga? Kita sama-sama sibuk tapi rumah tangga kita tuh gimana menghadirkan yang dibilang tuh surga dunia. Enak ya jadi punya suami dokter ya. Dikit-dikit sakit langsung. Enak. Gitu. Kalau kalian dulu waktu pacaran foto box kan, aku mah foto ronsen. Selamat datang di rumah manis kita, Lollipop, Love, Life, and Podcast. Tempat kita akan ngobrolin tentang cinta, kehidupan, dan kebahagiaan yang pastinya punya rasa yang berbeda-beda. Nah, hari ini aku ditemenin dengan sosok perempuan yang kayaknya tuh energinya tuh gak habis-habis. Kalau muncul itu pasti bikin suasana hidup sama rame, penuh tawa. Pokoknya tuh bikin ribut. Kalau nggak diajak nggak rame. Kalau diajak keramaian. Tapi di balik itu semua, aku yakin sih ada cerita yang sebenarnya itu dia tidak bisa buka. Tapi kalau di Lollipop nih khususnya dia pasti akan cerita. Secara kan aku salah satu sahabatnya dia. Karena dia tuh penyanyi. Penyanyi yang mungkin teman-teman tahu di sini kalau misalkannya teman-teman tahu lagunya Iwa Peye, Iwa Peye. Nah itu salah satu personil yang kemarin telah meninggal. Jangan sembarangan lu Kitty. Enggak. Itu yang beda personil. Belum. Lagi salah satu personil dari penyanyi yang kita tahu lagunya itu Iwa Peye, Iwa Peye. Nah itu dia. Kita langsung sambut aja ya. Karena stylenya udah hari ini tuh macan banget. Langsung sambut aja Teh Vega. Si Kitty sembarangan emang ya. Jangan mentang-mentang saya pakai baju macan ya. Terus kenapa Tapi dong? trio macan kan emang sempat viral. Kita ngefans ya kan. Dulu kan kita sering keluar kota, pasti ada trio macan. Iya benar-benar. Lagunya tahu? Ya tadi Iwa Peye. Coba lagi satu kali lagi. Iwa Peye, Iwa Peye, Iwa Peye nasi jago. Asik lole. Sampai tue, sampai nenek. Asik. Selfie Kitty tetap disanjung. Itu kan? Emang yang beda penyanyi dangdut beda dia deh. Enggak, emang beda host kalau misalkan ada aja gitu jargonnya langsung nyambungin, langsung lirik gitu jadi kan. Teteh apa kabar sih Teh? Baik Kitty. Kamu jangan julid, kamu berulang tahun kemarin kamu nggak ngundang aku. Iya, aku kemarin itu Kita sebutin dulu, selamat ulang tahun. terima kasih ya doain ya. Ke-45 ya? Alhamdulillah ya, didoain panjang umur berarti gue Masya kan ya. Allah. Ke-40 Kitty. 40. Gimana sih ngerayain kemarin? Sebenarnya aku tuh nggak pernah ngerayain pesta ulang tahun loh Kitty. Pasti tuh kalau misalnya ngerayain ulang tahun nih dari zaman dulu tuh pasti pas momennya kayak lagi syuting di Empat Mata, lagi syuting di Facebooker. Pernah nih aku syuting di Facebooker tuh pas aku ulang tahun ke-28. Ya. Itu kan kita cuma ngundang teman-teman di Facebooker. Itu yang datang ntar Billy Saputra datang, Tara Budiman datang, padahal nggak diundang. Tadi diundang. Tapi dia pada datang gitu. Kayaknya Kenapa emang ya? mereka berdua emang pengen makan gratis kan. Oh iya. Di epicentrum karena emang Iya, waktu iya, itu iya. kan emang Facebooker tuh banyak ininya pemainnya. Nah terus kemarin pas ulang tahun aku pertama 37 aku ulang tahun di Take Me Out di programku yang cari jodoh tuh. 39 tahun aku ulang tahun di program aku Keluarga Seleb. Itu pas emang hari ulang tahunnya bertepatan dengan live. Terus kemarin pas ulang tahun juga pas grand finalnya KDI 40. pas 40. Jadi aku tuh ngerasa kayak setiap aku nggak mau ngerayain birthday tapi selalu ulang tahunnya tuh barengan sama live. Jadi kan pasti dikasih surprise gitu. Ya aku pura-pura kaget aja. Kaget. Kata udah di briefing ya. Iya, padahal gue tahu pasti kalian mau kasih kejutan gitu. Ya Allah, iya bisa aja bener. Tapi badannya kecil banget ya kita. Enggak. Tapi Teteh di usia 40 tahun ini Iya. apa sih yang Ini 5. Ini 5 yang bener dong 4 Oh iya, 4. Oke. Di usia 40 Teteh menyikapinya Iya. usia yang sekarang tuh seperti apa sih melihat kehidupan yang penuh canda tawa ini Canda gitu tawa, ya. tapi hidup gue sebetulnya ya canda tawa itu kalau lagi kerja. Karena kan kita tahu ya itu kan saldo berjalan. Alhamdulillah. Jadi kita nggak boleh memperlihatkan wajah murung, wajah sedih. Betul. Tapi di keseharian gue tuh serius Kitty. Masa sih? Banget. Maksud gue enggak. sampai rumah ketawa-tawa juga. Gila, Stres. Enggak, bahkan gue cenderung mungkin udah biasa ketawa, mungkin di rumah malah gue kayaknya bagi orang sekitar rumah
sini kok beda banget sih bunda di rumah gitu, kayak anak-anak aku gitu deh. Jadi Kalau kalau di rumah bener-bener macan. Oh, mama Iya, cantik. macan. Semua bisa jadi macan. Itu iklan ya. Itu Gitu. iklannya. Tapi teh kan teh bilang Ya. di rumah bisa beda. Emang kita itu cantik emang ya mukanya. Alhamdulillah ya. Pantesan Masya Allah. pacar yang Boleh nggak saya sekarang. nanya dulu? Oh iya benar. Pacarnya Kitty yang baru loh, udah Ih, tahu kan? Udah. Nih Teteh kan di kehidupan sehari-hari itu kan Teteh nih, lawak banget nih kan kayak gini. Iya. Tapi kehidupan di dalam rumah tangga atau di dalam rumah khususnya gitu ya, dia sangat berbeda. Nah itu Beda gimana lah. coba? Dia Maksudnya beda kayak- dong. Masa di rumah gue kasih pantun ke laki gue? Ya enggak Pak. Ya enggak. Di kehidupan rumah tangga aku tuh Tepuk tangan. aku itu bener-bener istri yang mencoba menjadi istri yang baik aja. Mencoba menjadi Iya. istri yang baik aja. Tapi pernah ngerasa Karena- capek nggak? Capek tuh dalam hal Iya apa maksudnya nih? dalam hal orang dalam setiap Teteh yang bisa bikin orang kayak aku, teman-teman di sini bikin ketawa gitu. Padahal dalam rumah tuh Teteh nggak bisa gitu atau mungkin jadi serius orangnya gitu. Enggak sih, lebih ke maksudnya aku ngejalanin yang sebaiknya tuh artinya gini kan aku kebanyakan nih mungkin hidup aku dia dihabiskan lebih banyak bekerja ketimbang ketemu bareng keluarga sebetulnya. Dan sampai detik ini kan aku memang masih LDM, long distance marriage. Oke. Long distance relationship itu kan buat yang pacaran kan, kalau yang marriage LDM. Jadi sampai sekarang tuh masih LDM. Jadi kalau ketemu tuh aku berusaha untuk kasih manisnya aja. Kasih manisnya. Ketika misalnya ada hal yang gak berkenan ya diomongin. Tapi ya wajar lah semua orang juga gitu kan. Pastinya Kita gimana namanya Kitty nikah waktu sih. itu rumah tangganya? Aku sih tanpa ada Komunikasi itu ya, nggak? nggak ada. Makanya cerai. Lu bener-bener ya. Ini ya host lu lagi menderita lu pada ketawain ya. Parah emang. Oh, Gak apa-apa, itu dijadikan pelajaran ya. Sama Pak Dokter emang jauhan. Enggak sih, maksudnya kan Pak Dokter kan rumah sakitnya di luar kota. Aku kan syuting banyak di Jakarta. Oh iya, jadi seminggu berapa kali sekali kalau ketemu? Sekarang kalau Dokter Dema lagi ada tindakan di Kerawang kan lebih deket tuh ke Jakarta. Ya dia biasanya pulang tuh ke Jakarta. Kalau enggak dia stay di Purwakarta. Nanti ada tindakan di Bandung gitu. Jadi dia cowok panggilan, aku juga cewek panggilan. Oh iya. Ya dia panggilannya on call kalau ada, dok ini ada pasien mau di DSA, mau dioperasi gitu. Operasi? Iya kan dia memang dokter radiologi intervensi. Oh, jadi kayak radiologi. yang stroke ditanganin gitu-gitulah pokoknya ya. Iya, gitulah. enak ya jadi punya suami dokter ya. Dikit-dikit sakit langsung. Enak. Gitu. Kalau kalian dulu waktu pacaran foto box kan, aku mah Iya. foto ronsen. Iya. Terus kalau malam kita periksa-periksaan. Oh iya, enak banget ya diperiksa gratis. Iya, malah dia yang bayar. Obrolan apa ini? Enggak, udah pernah Banyak dewasa. buaji Udah pernah loh. dewasa. Udah, setiap Oke, Teteh. Ya. Dikenal sebagai sosok yang ceria dan spontan. Inisiatif loh gue. Tapi kadang orang yang paling sering bikin orang lain ketawa justru punya cara sendiri ya buat nyimpen atau mungkin nyembunyiin sesuatu gitu ya. Tapi Teteh sendiri biasanya tuh recharge-nya itu gimana sih Teh? Secara kan Teteh nih kayaknya kelihatannya tuh extrovert banget ya. Extrovert kelihatannya ya. Yes. Ini pasti yang nulis juga anak psikolog ya. Betul. Dia paham kebetulan. betul ya biasanya yang S1. Iya. Iya. Kalau menurut aku sebetulnya aku emang ketika di luar aku tuh begini, nggak dibuat-buat, emang aku tuh seceria ini. Nah di rumah mungkin bukan aku jadi pendiam, mungkin karena udah habis baterainya kan, ya nggak sih? Jadi gue sempat mikir Bener. kayaknya gue bukan beda karena udah habis aja energi pas di rumah tuh udah capek. Tapi sebetulnya bukan kayak nyimpennya gimana, kelola emosinya gimana, lebih kayak sadar aja ketika bekerja tuh aku maunya do the best. Terus ketemu banyak senior tuh banyak ngajarin aku kayak kan kalau lagi kita kerja tuh saldo tuh berjalan. Jadi kita tuh nggak boleh loh muka kita tuh bikin bete kan. Iya. Suasana yang kita hadirkan tuh nyaman buat yang lain juga, mereka juga jadi semangat kan kerjanya. Jadi kayak gitu sih. Nah ketika di rumah kita kan akan menjadi pribadi kita yang asli kan sebenarnya dengan udah segala kelelahan yang kita bawa dari luar. Terus dengan banyaknya permasalahan di rumah, misalkan kita harus ngecek anak udah belajar belum, terus Iya. suami udah makan belum, tapi Iya.
Ya dinikmatin aja sih Kitty, aku mah. Dinikmatin Iya. aja ya. Paling kalau lagi males, Kayak lagi, ya bilang aja udah makan sendiri ya, bunda lagi capek ya, gitu aja. Gitu doang. Iya, gitu aja. Enak ya. Enak. Tepuk tangan dong boleh loh. Jadi emang ternyata itu enggak kalau misalkan emang lagi capek emang diem sih kita ya. Bukan berarti Iya. emang kita tuh pendiam. Bukan. Tapi emang udah capek. Udah lowbat. Udah lowbat. Baterainya udah habis gitu ya. Iya, bener. Nah terus recharge-nya tuh gimana? Recharge-nya itu main handphone, Lihat terus sosmed. sholat. Terus Masya Allah kan. Karena sholat itu bukan keinginan loh, kita butuh loh. Betul. Ya kan? Itu kewajiban. Kewajiban kita gitu. Jadi kadang tuh dengan sholat tuh kan kita jadi apa kayak ngelepasin dulu nih dunia. Dan gue nggak tahu ya Kitty, gue ngerasa ya semakin nambahnya umur tuh otak gue kayak sibuk banget. Lu gitu gak sih? Sibuk gimana? Iya, nih lagi tidur aja nih, baru bangun nih, mata masih lengket gitu ya. Lengket ya. Ini otak udah banyak nih, pengen ini pengen itu, wah sibuk gitu. Apa aja yang belum dikerjain, apa Iya. aja iya. Iya Emang nggak sih kayak sama-sama. sibuk banget gitu. Nah jadi di rumah ya udah main handphone, nonton TV, nonton YouTube-nya Kitty. Masya Ya kan? Allah. Itu aja. Ih kamu kelihatan banget bohongnya. Ya pokoknya yang aku tonton tuh kalau YouTube cuman Kitty sama Vega Darwanti TV. Wih. Kitty sama Vega Darwanti TV. Udah. Nonton yang bintang tamu siapa? Yang Aming. Belum tayang. belum tayang. Belum tayang. Belum tayang kan? Belum. Cuma udah tayang sama kamu. Iya. Tapi baru tadi dia pulang. Tadi dia. Iya ketemu kan? Ketemu. Maaf lahir batin. Dia tadi aku lihat dia jalannya sampai begitu-begitu Kitty. Capek ya. Jadi gitu ya recharge-nya. Gitu. Nonton, main handphone. Iya. Iya sama sih kayak aku juga teh. Iya. Kalau udah gitu pagi-pagi tuh udah kayak langsung mikir hari ini banyak apa nih, hari ini ngapain, pasti kayak gitu sama. Tapi kamu juga salah satu yang menginspirasi aku loh. Sekarang sarapannya. Kalau aku lihat kamu makan ubi kan, umbi-umbian dia makan sama akar-akarnya loh pemirsa. Tahu. Gue bilang nih Kitty sehat apa lapar? Singkong sama batang-batang. Enggak. Kitty mah bener-bener omnivora. Enggak Enggak ya dong, kayak. Teh. Ya, Enggak nonton. dong. Enggak salah maksudnya. Astagfirullahaladzim. Aduh, ini baru satu pertanyaan udah capek banget gue ngakak. Udahan aja yuk, Belum. Lanjut. Nih, Iya, aku iya. penasaran sama Teteh. Teteh tuh emang backgroundnya itu, Iya. emang keluarganya tuh komedi semua atau memang Teteh tuh belajar komedi gitu Oh, loh? keluarga gue komedi semua, bapak gue komeng gitu ya, ibu gue nunung. Enggak dulu tuh. Jadi gini, papa aku kayaknya yang menurunkan ada jiwa sense of humor tinggi tuh dari bokap. Jadi mama aku mah sebenarnya ibu aja, ibu rumah tangga. Bapak aku tuh yang kayak temannya banyak, terus bisa ngelucu, terus kalau jawab tuh spontan-spontan. Iya, jadi kayaknya turunan situ. Tapi juga aku ngerasa mungkin banyak hal yang akhirnya aku serap itu karena aku kan pertama kali terjun di dunia entertainment itu bersama Mas Tukul Kitty. Iya lama Kan dia banget. kan bukan komedian lagi, dia tuh seniman senior. Jadi aku kayak berguru sama dia, mentor aku gitu. Jadi dan stripping setiap hari selama 13 tahun. 13 tahun kebayang sih Itu kaya kalau rayanya kuliah kan ya. udah. Ya. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah Masya deh. Allah, Oh, Masya Allah. iya kan. Ya kayak ilmu ya. Iya. Itu. Jadi emang terbentuk karena dari satu Iya. dari bapak tadi Iya. sama ada Mas Tukul di situ Sangat ya. sangat mempengaruhi. Ketemu banyak bintang tamu, aku banyak belajar, aku serap gimana sih cara berkomedi, terus gimana cara bawain acara, pokoknya jadi banyak hal lah gitu. Jadi banyak hal ya. Oke, boleh tepuk tangan ya guys. Ini lagi bener. Iya bener. Tapi teh aku juga lihat ya kehidupan teteh tuh ya emang bener sih kayak jauh dari gosip, kayak tuh adem ayam aja dan udah nikah lama juga. Berapa tahun sih? Alhamdulillah kemarin baru aja anniversary ke 16, berarti sekarang jalan 17. Wow, 16 tahun, punya 2 anak, Ya. tetap kerja juga, itu kan pasti nggak mudah ya teh. Sebenarnya sih apa sih yang paling teteh jaga dalam rumah tangga tuh? Ya rumah tangga itu udah harus aku jaga banget deh supaya tetap harmonis, tetap sakinah mawadah warahmah, tetap istilahnya tuh kita sama-sama sibuk tapi rumah tangga kita tuh gimana menghadirkan yang dibilang tuh surga dunia. Surga dunia tuh nyata. Jadi maksudnya tuh mungkin kan ada orang yang bilang surga dunia atau neraka di dunia itu tuh mungkin neraka di dunia tuh
ketika suami istri nggak akur, atau mungkin ketika anak bermasalah atau nggak kita pantau gitu. Jadi ya itu yang aku hadirkan. Jadi perannya tuh harus tebel semuanya. Misalkan suami aku sebagai bapak ya dia harus tebel. Sebagai suami harus tebel, aku sebagai istri juga gitu, sebagai ibu gitu. Dan anak-anak juga harus gitu. Jadi mereka tuh harus memposisikan diri mereka, anak itu bukan tanpa tugas. Jadi di rumah tuh anak-anak aku juga aku kasih tugas gitu. Sama tugasnya kayak gimana? Misalkan dia ngepel. Enggak dong, masa sih? Serius? Sumpah. Iya. Jadi mereka itu nggak boleh jadi tamu di rumah gitu. Mereka tuh harus merasa bahwa ini juga bagian dari tanggung jawab mereka gitu. Jadi anakku tuh yang cowok ngepel, nyiram tanaman gitu. Anaknya yang cowok Yang nyiram cewek juga. tanaman, yang cewek yang bungsu beresin tempat tidur. Minimal lah ya. Setelah Iya. itu Terus mereka juga aku maksudnya ketika kita berpergian, mereka tuh jadi leadernya biar mereka tuh pinter kayak gimana harus check in hotel, gimana cara pesen booking pesawat, kereta. Pokoknya aku selalu ngelibatin mereka. Gitu. Keren. Karena kan yang bayar kita nih orang tua, jangan mereka ongkang-ongkang kaki ya. Iya, bener. Aku jadi dapat ilmu. Aku jadi dapat ilmu. Aku boleh tahu dari usia berapa yang kecil Teteh mulai ajarin, kalau cewek kan mungkin lebih mudah ya Teh ya untuk kayak nyuruh Iya. beresin tempat tidur. Iya, dari umur baru kemarin. Beneran loh, susah banget emang, kita mesti sabar banget. Dari usia berapa Dari tahun? usia dari SMP lah mereka, kalau Raska dari SMP, kalau Nadeva kan sekarang baru SMP. Emang baru sih, baru ya berapa tahun lah ke belakang. Oh, dari SMP udah mulai belajar, Iya. disuruh belajar untuk mandiri minimal kayak beresin tempat tidur ya. Iya. Oke. Terus di rumah aku tuh mereka makan ya mereka cuci sendiri piringnya, nggak boleh mereka taruh gitu aja gitu. Walaupun ada mbak. Iya, cuci sendiri. Kalau kamu nyuci piring bekas makan kamu, bukan kamu ngebantuin, itu memang bekas kamu gitu. Mereka tahu, mereka paham. Kan aku jadi dapat Gitu. ilmu ketemu kamu. Iya, Aku juga Mama ya. Iya. Karena aku pasti mendidik anak-anak aku secara VOC ya. Ya sama kan kita kan emang, ya mohon maaf ya, kita kan juga saya orang kampung gitu. Jadi Iya. harus tahu. Enggak, lu aja, aku mah orang kota. Lu kan orang. Ya sama kita Capek banget. Ya Allah. Tapi Teh ada Iya. kebiasaan wajib nggak kalau misalkan keluarga Teteh itu dan suami lakuin untuk menjaga keharmonisan rumah tangga? Oh. Apalagi tadi Teteh bilang Teteh sama Pak Dokter LDM. Kan tiap minggu pasti ketemu, tiap minggu pasti jalan. Sebenarnya kita berdua tuh untungnya sefrekuensi juga gitu, kayak receh lah gitu. Kita tuh receh ketika kita sadar nih aku liburnya cuma 2 hari, Dokter Dema liburnya 2 hari. Kita tuh cuma pergi ke mall, makan, terus nonton. Itu kita udah happy. Berdua. Enggak, selalu formasi lengkap. Iya. Oh, oke. Ya tapi meskipun kadang-kadang juga suka berdua, kayak merayakan anniversary ya berdua. Gitu. Tapi selebihnya ya biasa aja. Misalnya libur panjang gitu ya, keluar negeri, itu juga harus berempat. Oke, tapi ada nggak kayak kayak treatment khusus gitu, harus pergi berduaan gitu, me time berduaan gitu. Kalau anak-anak susah diajak itu juga. Oh emang Nggak ada pengen sih. ikut terus ya? Pinginnya kita ajak-ajak terus, karena walaupun misalkan mereka diajak kan kita tetap pacaran, nggak ada masalah. Kok mereka udah besar, udah tahu. Oh, wow. Gitu. Oh gitu ya. Oke. Nah aku juga lihat nih Teh Agati Ya. sampai hari ini masih aktif banget di dunia hiburan. Kemarin kita Iya. sempat satu program ya, Iya. yang panjang itu episodenya. Ya. Tapi di saat yang sama tetap juga menjalankan peran sebagai seorang ibu dan istri dengan sangat baik. Nah pernah nggak sih Teh ngerasa kerepotan menjalankan dua hal itu, antara pekerjaan, keluarga, dan juga gimana Teteh menyikapi itu semua? Iya pastilah, karena kan Pasti. aku berkarir juga udah belasan tahun tuh. Lama. Dalam perjalanannya tuh kayak dilema, misalkan nih mau berangkat syuting, anak aku rewel lagi gak enak badan, itu kan pasti juga kayak aduh gimana ya, tapi harus syuting gitu. Nah mungkin peran serta orang tua aku sih yang sangat berjasa. Kalau nggak ada mama sama papa aku kan ya nggak bisa aku titipin tuh anak-anak gitu. Dititipin dan aku nggak pernah pakai babysitter lama gitu ya. Jadi kecuali waktu abis melahirkan, karena kan aku butuh bantuan gitu. Selebihnya semua anak-anak aku pegang sendiri, paling dibantu sama mama, sama Uti, sama akungnya gitu. Oke, ada encus gitu, ada encus juga nggak gitu? Enggak. Semandiri itu aja. Weh, siapa sih ini? Hebat banget, aku Iya. aja bisa anak satu doang cuma pakai encus gitu. Teteh enggak. Enggak, karena menurut aku akan jadi bonding juga. Ya walaupun pasti kamu bakal capek banget sih.
Tapi nggak tahu kenapa tuh waktu tuh cepet banget Kitty. Sekarang aja nggak berasa anak aku udah SMA kayak, hah? Dan sekarang di SMA ketika remaja begini aja kita mau ngurus mereka tuh mereka malah nggak mau. Aku udah bisa sendiri. Oke, berarti Peran dan tugasnya beda. Benar. Kan anakku masih kecil. Abisnya SD kan? SD. Iya. Nanti lah ya. Anak cowok tuh gitu ya. Apalagi kan anak cowok. Oh, oke, dia akan lebih cuek. Gak mau lebih dicium. Bukan hanya nggak mau dicium, diajak juga susah pasti. Oke, aku Gitu. siap-siap aja nanti ya. Karena gue belum gede ya. Abi, ini Abi bukan? Bukan, beda. Beda. Abi, ini Iba ya. Ini Iba. Kirain aku ini Abi pemirsa ada di sini. Nggak Anak ada, kecil. nggak ada. Oh, Adanya Iba tadi kan. Iya, iya. Teh, kalau di rumah nih kalau lagi ngumpul, Pak dokter, Iya. anak semuanya serame ini juga nggak sih? Atau mungkin Tata lebih kalem? Malah aku sama Dokter Dema udah nggak ada suaranya. Mereka tuh berdua yang berisik anak-anak aku. Raska sama Nadeva itu dengan segala perannya yang setiap episode sama abangnya jahil sama adiknya lebay minta digoda. Udah gitu-gitu aja. Gitu ya, Kakak berisik gitu di rumah. Ya bagus terusin gitu. Udah aja gitu. Aku nikmatin. Dia sengaja. Mereka tuh sengaja kalau di kamar berisik. Biar mereka aku usir. Biar mereka jadinya pada di kamar sendiri. Karena kan anak-anak gitu udah gak betah di kamar kita. Kayak apaan sih nih bunda, kita bukan bayi kali, mungkin gitu ya. Tapi masih tidur, enggak, kadang suka tidur bareng juga masih? Kadang aku selalu cari alasan, kalau misalkan mereka nih salah nih, misalkan gak balas WA. Berarti aku kasih hukuman, tidur ya sama bunda gitu. Mereka tuh bagi mereka itu ancaman. Tidur sama aku, karena kan aku kalau tidur AC-nya 28. Panas banget ya. Ini gua dingin loh, bener. Serius 28. Iya, jadi kata Mama Iis, kayak Iis Dahlia, ya pemirsa, dia bilang, lo gak usah punya AC, kata Mama Iis. Lo beli heater, katanya heater pemanas. 28 mah suhu di luar juga dinginan di luar, katanya dia kan. 28. Kamu tidur pakai 28? Kayak itu panas banget loh Teh. Makanya, dan itu aku masih pakai selimut bed cover tebel. Astagfirullahaladzim. Iya loh. Astagfirullahaladzim. Ya kan? Ada loh ya. Jadi pada gak ada yang betah tidur sama aku, kecuali sama aku ya, itu juga terpaksa. Gitu. Tapi ya, kalau aku kan lihat dokter beberapa kali dia pendiam ya. Iya. Tapi sebenarnya Pak dokter tuh orangnya gimana sih Teh? Dia jarang ngomong sih, dia lebih ke Pantesan ya. nulis resep. Iya. Karena dia dokter, jadi nulis resep. Iya. Resep. Enggak lah, ngobrol lah gitu. Dia juga orangnya juga ceria kan. Dia pasti dulu menyukai aku karena dia merasa bahwa ini kayaknya wanita ini seru deh untuk dijadikan partner. Dia juga sama sebenarnya. Pendiam. Enggak, maksudnya rame juga. Tertentu. Momen-momen tertentu lah ya. Iya, nggak mungkin kan kalau lagi praktek, hello apa kabar, nggak mungkin. Nyanyi langsung. Tertentu lah ya, saya bisa menempatkan diri lah gitu. Lu memang ada mentang-mentang sesama Tasik lu ya. Emang Tasik? Iya dia Tasik, orang mana? Tasik. Ya Tasik Malaya kan. Ya tahu Tasik kan luas bun. Aduh apa ya, nggak tahu deh, aku lupa Ya namanya. Allah. Pokoknya di Tasik. Dia kan dulu SMA 1 ya. Dia? Iya itu di kota Dia dong. suami aku ini perlu diinformasikan. Dia pelajar terbaik setasik loh. Aku bangga sekaligus suka dicengin ini. Ya setasik doang aku bilang gitu. Gue orang Tasik ya. Kata dia setasik juga keren. Jadi suami aku kalau ke Tasik tuh teman-temannya banyak pada manggilin, Dokter Dema, Kang Dema. Oh ternyata Tasik tuh kecil dan saling kenal ya. Emang kecil, emang sekecil itu. Tapi makanannya kan apa enak-enak semuanya gitu. Baksonya. Bakso laksana. Emang kalau untuk orang pertama kali pasti arah itu ke situ semua. Itu kan, iya. Tapi banyak sih ya. Banyak ya. Boleh kita ngomongin langsung yang lain aja daripada bakso. Jadi ngiler. Oke, kalau ngomongin soal anak nih Teh ya. Anak pertama kan lagi full sekolah banget. Dan aku baru tahu katanya kemarin juara Hafiz. Hafiz Quran. Ini wisuda tahfiz 10 juz. Wow. Ya jadi dia di SMP itu kan ada target. Kalau di SD kan hafal juz 30 1 juz. Nah, di SMP itu kalau mau lulus ke SMA harus ada capai target minimal hafal iya pokoknya harus 10 juz, hafal 10 juz. Ini 10 juz benar-benar. Iya, alhamdulillah. Teteh ajar ini gimana? Masya Allah. Iya makanya ya Allah, aku bersyukur banget itu pasti nurun dari aku kan. Masya Allah, bohong banget. Lah, kecerdasan anak kan dari ibu.
Jangan melengos. Nggak, aku serius deh, aku serius. Gimana itu ceritanya bisa punya anak tuh emang bener sampai apa 10 juz? Itu luar biasa tuh Teh. Masya Allah, tabarakallah ya Allah. Itu gimana? Mudah-mudahan terus istiqomah ya, doain ya pemirsa Kitty ya. Itu memang diarahin. Satu, pasti harus kita arahin. Kedua, memang anaknya itu juga mau. Ya biasalah doktrin dari orang tua kan ngaruh. Terus pas aku hamil, nih gue beneran gak bohong, pas aku hamil itu aku ngidamnya memang baca Quran sama belajar matematika. Kayak pinter itu matematika juga. Enggak juga kalau matematika. Soalnya luar biasa. Itu beneran. Itu sih Masya Allah banget sih. Dan ya itu harus juga diarah-arahin lah. Tapi sempat berdoa juga, emang pengen punya anak keturunan dengan ya. Iyalah pasti. Pasti Dan aku kayaknya inget juga nih, jadi inget selama waktu aku hamil tuh dulu kan aku syuting sering banget, hampir tiap hari ketemu almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, UJ. Jadi tuh selalu didoain Robi habli minas solihin, Robi habli minas solihin. Jadi semoga anak ini jadi anak soleh gitu Kitty. Jadi kayak ya Allah bismillah lah gitu kan. Maksud aku kayak Nadeva kan anakku yang cewek memang gak aku arahin ke sekolah tahfiz. Karena kan insya Allah dia akan ada imamnya. Kalau Raska kan akan menjadi imam kan. Jadi ya diarah-arahin gitu ngajinya, baca Quran gitu. Masya Allah, hebat banget anak Teh Ega ya. Amin, Ibunya amin, juga hebat banget. Aku serius loh ini. Iya. Hebat kamu. Amin. Bisa kayak gitu punya anak 10 juz loh, itu bukan angka yang kecil ya. Iya. Oke, Teteh, kita masuk ke kita masuk ke fun Emang orang segmen. Sunda gitu ya. Mohon maaf. Ini lu makan permen kan nih biar gak fun? Enggak ah. Cerita bentar. Enggak lah. Oke, fun segmennya andai. Teh Vega andai ya gitu ya. Iya. Tapi jawab juga. Teh Vega andai punya 1 hari tanpa tanggung jawab, mau ngapain? Aduh, ngapain ya? Tanpa tanggung jawab. Tanpa tanggung jawab. Mau ngapain? Bingung loh Kitty. Lah, Gue kayaknya tetap mau aja sih dikasih tanggung jawab. tapi kan kalau andai Kalau andai 1 hari tanpa Tanggung tanggung jawab. jawab. Aku mau ngapain ya? Aku mau nonton seharian, gak usah mau ngurusin. nonton seharian. Tapi sebetulnya dulu aku pernah punya pemikiran seperti ini. Kesini aku berpikir kayak kalau gue begini mikirnya gimana cara gue nyari pahala ya gitu. Karena kan kadang ketika ketemu suami tuh udah capeknya kan, udah weekend gitu udah capeknya, ketemu anak juga udah capeknya. Tapi aku mikir kayak selama ini kerja ya lo dapetin uang, seneng lah ya sebagai wanita dapat uang tambahan dari kerjaan sendiri seneng. Tapi kan nggak dapet pahala karena nggak ngurus, karena misalkan mau lepas dari tanggung jawab, nggak masakin, nggak ngurusin gitu. Tapi sekarang kayak udahlah ngalir aja gitu. Ngalir aja, tapi maunya nonton film ya tadi ya jawabnya ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, Anda bisa jadi orang lain sehari, mau jadi siapa? Jadi siapa ya? Jadi Trio Macan. Mau jadi penyanyi dangdut? Gimana dong, boleh dong. Enggak lah, ngapain ya? Aku nggak pengen jadi orang lain lah. Udah aku pengen tetap Jadi menjadi sendiri Vega Darwanti aja. Iya, betul. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Bijak sekali ya. Lebih kesel ya. Anda bisa ngulang satu Iya. momen hidup. Momen apa sih Teh yang pengen diulang? Banyak. Karena Satu kan aja, satu aja. ya. Momen dimana aku mungkin dulu misalkan nih mau beli apa tuh aku orangnya nggak mikir kan. Jadi kayak beli-beli. Sekarang setelah aku punya ternyata kayak maintenance-nya tuh susah, ininya susah. Jadi pingin jadi orang yang dulu tuh lebih kalau mikir tuh 1, 2, 3 baru eksekusi. Kalau dulu kan enggak, udah ini gitu. Kan dengan bertambahnya umur pasti akan seperti itu. Lebih memikirkan Iya itu. apa nanti ke depannya, apa dan gitu kan Teh? Banget. Allah, udah tua kita Iya. ya. Oke. Enggak, tapi Nggak pasti bercanda. di setiap temen kan pasti punya rasa kesan kan. Pasti. Kayak Kitty, kita pernah main motor bareng. Masya Allah. Gue nggak bisa belok, Kitty yang bantu. Asli sih itu. Orang pada nungguin gue. Bakal nungguin dia doang. Ya. Ya Allah. Lumayan. Masih mau motoran lagi? Ya, Insyaallah ya. mau ya. aja. Kata kita ajak lah. Teh ada nggak sih Teh pesan buat para penonton Lollipop nih untuk siapapun yang mungkin hari ini lagi berusaha jadi kuat dengan berbagai peran di hidupnya? Mungkin buat pemirsa Lollipop yang mungkin sekarang ngerasa bahwa lagi ada permasalahan hidup yang berat, yang kita mungkin sendiri berpikir gimana nih solusinya.
Pokoknya harus ingat bahwa setiap permasalahan pasti ada solusinya, pasti ada jalan keluarnya. Yang paling penting kan udah diingetin kita harus sabar sambil kita cari solusi. Dan pokoknya harus percaya bahwa setiap orang tuh punya istilahnya punya dosanya masing-masing, punya permasalahan hidupnya masing-masing. Dan dikasih ke kita itu pasti sesuai dengan kemampuan kita. Betul. Jadi pasti kita bisa atasin. Betul itu. Gitu. Terakhir, kata-kata hari ini. Kata-kata. Langsung emang. Ntar dulu dong, mikir dulu gitu ya, bilang ke kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Ingat, kalau gagal kamu gak usah malu. Karena kalian masih punya orang tua yang akan lebih malu punya anak seperti kalian. Makanya jangan bikin malu orang tua ya guys. Pokoknya harus jadi anak yang berbakti. Astagfirullahaladzim. Itu astagfirullahaladzim. Bener. Bener juga ya Teh. Ya kan, kita gak usah malu. Pasti ada orang tua kita yang lebih malu punya anak seperti Betul kita. itu. Tepuk tangan. Iya. Dia Tawa merasa, mulu lu ya ya. Allah, Tega emang bikin kamu tuh emang bikin kita ketawa. Bikin ketawa tahu. ya. Ih, makasih banyak kalau udah mampir Lollipop loh hari Sama-sama. ini ya. Banyak banget belajar termasuk aku. Masya Allah. Termasuk aku tadi cara mendidik anak karena anak itu ternyata perlu ya untuk kita suruh atau tanggung jawab Iya. atas dirinya sendiri begitu ya. Betul. Dan juga aku jadi tahu gimana bisa seimbang menjalankan peran di dalam hidup. Ada hal yang kita harus jaga, kita ikhlaskan dan yang paling penting tetap jalan walaupun mungkin banyak lika-likunya. Nah, buat kalian yang lagi nonton dan dengerin, hidup itu seperti lollipop. Kadang manis, kadang asam, tapi mungkin kadang ada pahit. Semuanya punya rasa yang bisa kita nikmati. Kalau hidup kamu sekarang dilibatkan permen lollipop, lagi rasa apa? Tulis kolom komentar. Sampai ketemu di Lollipop Love Life Podcast berikutnya. Assalamualaikum. Bye.